Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biocation dimanapun kalian berada. Kembali lagi pada acara Pintas, Podcast Integritas. Seperti yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya, bahwasanya acara ini merupakan salah satu program dari tim Biocation Integrity yang mengangkat isu mengenai tindakan mencontek dengan tema penting tak cheating, you're cheating, you are nothing. Dalam rangka realisasi dari kegiatan CIFES, Kampus Integrity Festival tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Oke, seperti episode sebelumnya, dalam podcast ini kita akan membahas hal-hal terkait dengan integritas, integrity. Pasti teman-teman juga sudah tahu di definisi dari integritas itu apa, seperti itu. Nah, pada episode kali ini, yaitu episode kelima, balik lagi dengan aku, Kanza Bilbina, yang akan memandu jalannya acara podcast pada kesempatan kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, tapi sebelum itu bagi teman-teman Biocation yang ada di rumah, jika belum menonton episode 1, 2, 3, dan 4, dimohon untuk menonton terlebih dahulu nih, karena topik kita tuh berurutan dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di depan saya sudah ada narasumber yang luar biasa hebatnya, ya sangat hebat. Mari kita mulai saja, kita sapa terlebih dahulu Ilham selaku Ketua BEM Universitas Siliwangi periode 2023. Ilham, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kanza, alhamdulillah baik. Semoga teman-teman Biocation yang ada di rumah juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Muhammad Ilham Gumilang Arifin, biasa dipanggil apa? Ilham sih. Ilham, Akang atau Kanza manggil. Ilham aja. Oh, Ilham aja gak apa? Iya, gak apa-apa. Ilham aja deh biar santai aja. Gak apa-apa, Ilham aja. Oh, Ilham aja gak apa-apa. Kan kita seumuran lah. Oke. Maaf. Ilham, aduh kayaknya aja deh kayaknya. Oke. Ilham, punten nih sebelumnya. Oke, Ilham kabar baik tadi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dan baik. biasa-biasa Kesibukannya aja. nih selain kuliah, apa kesibukan saat ini? Menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Maksudnya berorganisasi, Oke. kemudian untuk mempending dulu untuk lulusan. Oke. Aktivitas-aktivitas sosial lainnya gitu aja sih. Oke, siap. Ilham, kalau misalkan selain kuliah dan organisasi nih, organisasi kan pasti jelas ya bahwasannya Ilham itu kan presiden mahasiswa gitu Universitas Siliwangi. Selain organisasi itu ada yang Ilham ikuti atau tidak? Paling kegiatan-kegiatan seperti volunteer saja sih. Oh ya, volunteer ya. Oke, siap. Dari berbagai program-program mungkin ya baik Jadi itu sekarang eksternal. lagi ngikutin ini, kita lagi senang nulis juga gitu. Jadi beberapa aktivisme jurnalistik lagi gitu. coba ngulas-ngulas berita gitu. Oke, siap. Terkait dengan berita-berita. Berita-berita dan beberapa tulisan juga dari Abi pribadi. Oke, siap. Oke, teman-teman Biocation yang ada di rumah, mungkin teman-teman juga sudah siap nih. Kita berbincang kepada Ilham gitu ya, selaku Presiden Mahasiswa Universitas Siliwangi terkait dengan kegiatan mencontek ini. Oke, selanjutnya nih, sebagaimana jargon Universitas Siliwangi gitu ya, bahwasannya Unsil unggul seperti itu ya. Nah, tentu banyak aspek yang perlu ditingkatkan dari berbagai lini di lingkungan Universitas Siliwangi. Nah, dan salah satunya ialah menangani kebiasaan mencontek bagi mahasiswa. Nah, bagaimana pandangan Ilham nih selaku Presiden Mahasiswa terkait dengan budaya mencontek yang ada di mahasiswa Universitas Siliwangi? Oke, terima kasih sebelumnya. Siap. Apresiasi buat kegiatan ini. Karena nggak banyak yang mengulas dan mengkilas balik begitu. Betul. Kegiatan yang sederhana tapi impact-nya cukup besar, yaitu mencontek. Betul. Ternyata kemarin setelah diskusi begitu ya berkaitan dengan tema pada hari ini, dari tagline yang ada, penting tak cheating, you're nothing. Betul. Bahkan negara pun bisa nothing gara-gara mencontek. Betul. Kemudian pandangan berkaitan dengan mencontek, memang sekarang banyak sekali alternatif yang bisa kita ibaratkan itu kegiatan cheating gitu. Tapi dalam bentuk ataupun cara yang lain gitu. Sekarang makin canggih kan? Betul. Mencontek itu makin canggih. Betul. Dan ternyata ini bukan permasalahan alternatif yang ada. Bukan permasalahan tentang bagaimana cheating ini kita bisa jauhkan gitu.
Tapi ini ternyata berkaitan dengan apa yang menjadi lingkungan, kemudian apa yang menjadi pembiasaan. Jauh sebelum nanti kita berbicara tentang unsil unggul ya. Itu kan unsil unggul berdiri dari beberapa variabel yang ada. Ketika budaya contek, ketika budaya plagiarisme gitu. Bahkan lebih jauh lagi di kita jujur aja gitu. Nggak ada konsekuensi yang memang cukup untuk membuat efek jerak gitu untuk para pencontek. Dari beberapa case kampus yang ada, saya lihat bahwasannya plagiarisme itu menjadi tagline. Mencontek itu menjadi tagline. Bahkan bisa menjadi sanksi untuk orang tersebut, dicabut secara akademik. Makanya sejak jauh kita berbicara unsil unggul gitu, tagline tersebut, alangkah baiknya memang kita perbaiki ataupun membiasakan diri bagi Abi pribadi gitu ya, untuk tidak membiasakan dan menormalisasi mencontek tersebut. Dan satu lagi sih, mencontek itu bagi Abi memang karena ada kesempatan. Ya, betul. Karena ada kesempatan, jadi kita melakukan hal itu gitu ya. Karena ada kesempatan, kita melakukan hal tersebut dan akhirnya luntur makna dari pendidikan itu tersendiri. Iya, betul banget. Dan menjadi kebiasaan gitu ya. Iya, malah kalau kita lihat ya dari beberapa pengalaman hidup teman-teman gitu ya, dari Abi gitu. Ketika nggak mencontek tuh nggak keren gitu. Kenapa ya? Ada begitu. Makanya aneh gitu. Dari ketika SMP, SMA, bahkan kuliah gitu. Ternyata lebih menikmati ketika memang ini hasil jerih payah kita sendiri gitu. Bahkan ada istilah kalau nggak mencontek kita bisa ngasih contekan gitu. Nah ini juga yang salah gitu. Iya betul. Jadi hubungan kausalitas sebab akibat dari mencontek ini ternyata panjang juga gitu secara historis gitu. Bahkan dampaknya malah menormalisasi. Ketika kita menormalisasi hal-hal kecil, kiranya akan menormalisasi hal-hal besar gitu. Itu mah biasa gitu. Itu mah aktivitas yang memang sudah biasa terjadi gitu. Budaya gitu ya. Padahal itu budaya yang kurang baik dan nggak ada itu sejarahnya di Indonesia ya. Setelah saya telisik, enggak itu. Yang katanya emang budaya korupsi itu ada dari nenek moyang kita gitu. Enggak, itu ternyata hanya normalisasi dan pembenaran gitu. Gak sepakat saya gitu. Iya siap. Saya juga setuju sih bahwasanya mencontek itu mau bagaimanapun itu perilaku yang buruk gitu ya. Dan bahkan mau mencontek seperti apapun itu pasti akan ada dampaknya di kemudian hari gitu ya. Entah itu ya besok ataupun ya 2 tahun yang akan datang seperti itu ya. Bahkan dampaknya itu bisa, jadi ada 2 buku dari satu penulis yang memang menjelaskan tentang sosiologi korupsi. Sosiologi korupsi. Tentang apa tuh bukunya kalau boleh diceritain? Dari penulisnya itu Alatos. Konteks bukunya itu sosiologi korupsi. Jadi beliau itu menjelaskan bahwasannya ternyata korupsi itu bisa membuat suatu negara atau peradaban itu stuck. Betul. Bahkan nothing. Itu terjadi di zaman Ottoman. Dari kaisar, dari raja sampai ke tukang sapu-sapu itu korupsi. Makanya peradaban Ottoman itu kan langsung hilang kan? Iya, betul. Dan itu yang terjadi di negara kita. Kalau misalkan kita nggak menyikapi secara serius tentang korupsi ini, tentang cheating ini, gitu. Betul ya. Iya benar. Karena mencontek itu, kalau menurut AA itu bagian dari korupsi gak sih? Jelas. Karena satu, kita nggak jujur. Dan kita memaksakan suatu hasil. Betul. Dengan cara yang kurang baik. Gitu. Korupsi itu kan korup. Dan berarti ada yang memang dikorbankan. Betul. Ada yang memang kita gantungkan. Yaitu apa? Ya integritas kita. Oke nih tetapi ya pada kenyataannya mengapa gitu mahasiswa khususnya mungkin mahasiswa Universitas Siliwangi gitu ya masih merasa keren gitu akan mencontek atau akan hasil yang didapatkan padahal dengan hasil mencontek seperti itu. Nah apakah menurut pandangan Ilham pribadi karena tidak adanya sanksi yang berat tadinya seperti sudah Ilham sampaikan gitu ya, apakah karena tidak adanya sanksi yang berat yang akan dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang mencontek atau bagaimana menurut pandangan AA masih ada mahasiswa yang masih menyepelekan perilaku mencontek tersebut? Oke.
Memang panjang ya kalau bicara tentang apa yang menjadi concern terkait dengan tindakan mencontek ini. Betul. Karena bukan hanya kita bicara tentang hasil nantinya kan, Iya. tidak ada budaya menyontek. Bahkan dari SMP, SMA, dan SD pun sudah dibiasakan gitu perilaku mencontek nih. Iya, iya. Jadi secara historis kita secara psikologis itu ternyata mencontek itu udah menjadi fenomena yang biasa Iya. gitu. Terus kaitannya dengan apa yang terjadi di Unsil, memang kita bukan lagi bicara tentang individu ke individu gitu. Iya. Tentu perguruan tinggi punya asas dan punya pedoman dalam pelaksanaan khususnya akademik. Nah, biasanya di kita ini kan kebanyakan hanya berorientasi pada hasil. Betul, betul. Berorientasi pada hasil, berorientasi pada nilai. Entah itu didapatkan dari cara yang halal atau haram gitu kan. Iya, iya. Bahkan hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang. Ketika dengan, ya tapi jujur gitu, memang itu ada gitu. Iya, IPK itu kan menjadi salah satu tolak ukur. betul. IPK itu kan terdiri dari beberapa subvariabel nilai-nilai mata kuliah. Iya. Dan terdiri dari beberapa pertemuan, ujian tengah semester dan ujian akhir. Nah, di sana sebenarnya ladang ataupun biasanya fenomena-fenomena mencontek itu beruntun terjadi gitu. Nah, makanya ketika kita lihat ini bukan evaluasi tentang kita individu saja gitu. Iya, Tapi evaluasi ekosistem yang ada di Unsil. betul. Ya kita bicara tentang sanksi belum ada sampai sekarang gitu. Ada mahasiswa yang memang di DO karena plagiarisme atau tingkat plagiarismenya sampai 80% gitu. Belum ada gitu. Iya, iya. Kalau kita di kampus-kampus lain lihat, memang rules ini ataupun aturan penting, Tertulis ya. bahkan tertulis. Dan ini walaupun nanti akan berat gitu. Tapi habit dan kebiasaan Betul. serta support sistem yang ada ya akan mendukung gitu. Iya. Nah, permasalahannya kalau misalkan kita terapkan gitu, bukan hanya tentang kita menyasar ke mahasiswa aja. Tenaga pendidik, dosen gitu. Apakah siap? Apakah siap semua lini yang ada mensupport hal tersebut? Iya, betul. Sesimpel sebenarnya kan kegiatan mencontek ini pada akhirnya mengcopy paste tulisan. Iya, betul. Gitu kan? Betul. Simple loh. Iya, iya. Ya. Tapi ini kan beruntun nanti dampak Iya, dan efek. sederhana ya, A. Sederhana gitu. Sederhana. Makanya ketika ada tagline you are nothing, bahkan negara pun akan nothing gitu karena Betul, betul. kita membiasakan hal tersebut. Karena ke depan mudah-mudahan ada pembahasan serius gitu pasca pelaksanaan podcast ini atau CVS ini Amin, amin, amin. tentang apa yang menjadi concern sederhana gitu. Nggak usah lah kita bicara langit gitu. Mencontek pun masih menjadi kebiasaan. Iya, betul, 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 betul. Gitu. Ya, oke, ya benar. Ya memang harapannya ke depannya ada tindak lanjut gitu ya terkait dengan budaya mencontek ini kayak sudah stop gitu ya. Karena memang tadi seperti yang sudah Ilham sampaikan, budaya mencontek itu pasti akan ada dampaknya seperti itu ya. Oke, kalau tadi terkaitan dengan kampus nih Nah, Ilham sendiri nih sebagai aktivis kampus gitu ya, apakah pernah mendengar atau pernah ada program kerja dari Ormawa Universitas Siliwangi gitu yang membahas tentang atau yang istilah membasmi gitu perilaku mencontek ini? Oke, sebenarnya sejauh ini berkaitan dengan program Iya. yang nanti outputnya adalah bagaimana kita memberantas gitu ya. Betul. Kalau kata bahasa Memberantas, KPK gitu iya, ya, memberantas tindakan-tindakan cheating gitu. Iya. Lebih besarnya lagi korupsi gitu. Iya. Memang sama saya ini belum mendengar gitu. Tapi yang memang kebanyakan terjadi gitu di Ormawa ini lebih ke penguatan secara karakter. Oke. Penguatan secara kita bersikap dan kita menjadi sebuah insan yang memang sesuai itu dengan koridor-koridor pendidikan gitu. Koridor-koridor apa yang menjadi concern kita bersama gitu. Tentang moral yang kita tingkatkan betul. gitu. Nilai, prinsip-prinsip gitu. Hal-hal itu sebenarnya. Memang harusnya bermuaranya kepada tindakan aplikatif gitu. Iya, Karena kita bicara tentang teori sebenarnya dari mata kuliah pun kita teori terus kan. Betul. Dan kegiatan-kegiatan Ormawa gitu ya. Betul. Pun khususnya BEM gitu. Memang lebih ke menekankan secara teori gitu. Peningkatan secara kognitif gitu. Betul. Tapi secara implementatif sebenarnya penting itu. Percuma kita bicara tentang hal-hal yang teoritis gitu. Betul. Bahkan secara Al-Qur'an pun dijelaskan gitu ya. Iya. Perilaku-perilaku tersebut memang itu dilarang oleh Tuhan gitu. Makanya
ketika bicara lebih penting lagi ya aplikatif seperti ini gitu. Bahkan memberantas gitu. Bahkan lebih jauhnya lagi mensanksi gitu. Supaya konsekuensi ini benar-benar ada gitu secara logis dan jadi dapat ditarik benang merahnya bahwasannya Ormawa yang ada di kampus Universitas Siliwangi gitu, mereka kebanyakan melaksanakan program kerja lebih kepada penguatan internal diri setiap individu gitu ya, karena memang untuk memberantas budaya mencontek ini perlu adanya dukungan dari elemen-elemen lain gitu ya. Dari pihak dosen tadi seperti yang sudah sampaikan, dari tenaga pendidik, dari mahasiswa seperti itu. Iya, jadi lebih banyak penguatan karakter dari mahasiswa itu sendiri. Oke, selanjutnya nih karena nih aktif di organisasi, tadi juga sudah sampaikan aktif volunteer seperti itu ya. Nah, Kanza tuh penasaran bagaimana sih manajemen waktu untuk organisasi dan juga untuk perkuliahan gitu bisa dijawab terlebih dahulu mungkin Sebenarnya berkaitan dengan manajemen waktu. Memang belakangan ini karena saya udah nggak kuliah gitu. Hanya fokus untuk penulisan tugas akhir saya. Betul. Jadi saya tuh merindukan kadang-kadang masa-masa kuliah gitu. Karena intensitas saya belajar dan untuk mendalami sebuah materi khususnya yang ada di fakultas saya gitu, disiplin ilmu saya, memang berkurang gitu setelah selesainya mata kuliah. Nah, terus sekarang ini kan hanya organisasi, tugas akhir dan kegiatan aktivitas sosial di luar lah gitu. Memang porsi-porsi tersebut dibagi secara prioritas. Misal untuk Senin sampai Jumat ini aktivitas saya dari pagi ke siang itu kebanyakan diisi oleh waktu-waktu di aktivitas sosial tersebut ketika bervolunteer gitu. Karena di organisasi biasanya berkaitan tentang program, berkaitan tentang kita melihat secara jelas begitu ya, apa yang memang menjadi permasalahan kita bersama, khususnya ada di mahasiswa. Karena itu kan menjadi peran dari BEM juga. Dari beberapa isu yang memang sedang menguat di Unsil gitu, mulai dari kekerasan seksual kemarin gitu. Kemudian berkaitan dengan apa yang menjadi concern kita untuk mencoba memberikan gap gitu antara politik praktis yang terjadi di luar dan benar-benar terjadi di Unsil gitu. Memang secara tentatif untuk waktu berorganisasi itu bisa diporsir gitu. Kemudian untuk perkuliahan sebenarnya dari beberapa waktu ke belakang sudah mulai banyak disentil nih saya sama pembimbing bahkan penguji gitu. Ya sebenarnya nggak ada alasan untuk saya bahkan melupakan gitu ya tanggung jawab akademik saya. Makanya ke depan hal-hal tersebut sebenarnya sedang coba diramu dan diselesaikan gitu. Sebenarnya bukan untuk memuaskan saya pribadi gitu. Ya ini kan kita bicara tentang memuaskan semua pihak gitu. Ya di bagian akademik kita puaskan gitu, kemudian di bagian organisasi tentu itu menjadi concern dan tanggung jawab ABI sampai akhir. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas sosial tetap dilaksanakan. Jadi yang dapat Kanza highlight ini itu tergantung skala prioritas seperti itu ya. Nah ketika semester 1 nih sampai mungkin semester 6 lah berpengaruh gak sih organisasi terhadap dengan penyelesaian tugas boleh dijawab dulu Oke, jelas berpengaruh. Bahkan penyelesaian tugas di sini kan ketika kita melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas, kadang-kadang kalau teman-teman organisasi asal selesai gitu. Nah, Nabi pun bingung gitu. Ini asal selesai dengan bagaimana caranya bebas gitu ya. Bebas sebebas-bebasnya gitu. Mau mengcopy paste atau menyamakan bahkan menyalin gitu, hanya mengganti nama, dan itu banyak terjadi gitu. Dari teman-teman ABI gitu. Secara dari beberapa organisasi yang pernah dilampaui. Makanya kadang-kadang suka bingung juga gitu bagi teman-teman ABI pribadi gitu kalau melihat kok teman-teman organisasi malah mencerminkan hal-hal yang kurang baik gitu. Ini. Dan ini kan menjadi refleksi kita bersama gitu. Ketika anak-anak organisasi pun sudah seperti ini gitu. Padahal yang mereka gaungkan kan adalah kebenaran, keadilan. Tapi mereka ABI pun gitu belum berperilaku secara seadil-adilnya gitu. Bagi pikiran, kemudian bagi apa yang kita lakukan. Dan simple sih sebenarnya. Apa yang menjadi permasalahan organisasi saat ini ya itu gitu. Kadang kita kurang berkaca tentang apa yang kita lakukan gitu. Makanya nggak ada value lebih gitu. Tidak ada add value yang memang dihasilkan. Pandangan dari luar itu tentang organisasi. Jadi tadi itu Ilham
berpengaruh gitu ya hasil penyelesaian tugas AA terhadap dengan organisasi, dan juga tadi Ayla sudah menyampaikan kebanyakan gitu ya sebagian dari anggota atau pengurus organisasi itu malah mencerminkan seperti copy paste tugas gitu. Nah, kan saya ingin bertanya kepada Ilham, menurut pandangan Ilham, lebih baik kita mendapatkan nilai bagus atau IPK bagus gitu ya, tetapi itu bukan hasil jeripayah kita sendiri, ataupun kita nilainya ya standar, tapi itu hasil jeripayah sendiri. Kan saya mau dengar langsung dari pandangan Ilham. Memang dari awal ketika perkuliahan, bahkan ketika SMA gitu, Abi lihat gitu, bahwasannya ada dampak psikologis secara signifikan gitu. Ketika memang kita hanya bermuara terhadap hasil. Betul. Gitu. Bahkan KKM itu sebenarnya menjadi indeks yang memang kurang baik gitu. Karena semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai di atas KKM. Betul, mencapai KKM tersebut. Ya, itu kan sudah ada dari SD, SMP, dan SMA. Iya. Sedangkan kita kalau bicara pendidikan ya, bukan tentang apa yang memang kita hasilkan gitu, tapi proses gitu ya. Betul, setuju. Makanya ketika perkuliahan gitu, bahkan IPK gitu, tidak sama sekali menjadi permasalahan bagi Abi ya. Oh iya. Bagi Abi tidak sekali menjadi permasalahan. Tapi kadang-kadang suka penasaran hasilnya gitu, karena hasil yang sudah kita lakukan selama per semester yang memang ada gitu, dalam kurun waktu semester yang ada gitu, dengan melakukan tindakan yang menurut saya betul gitu ya, benar. Makanya ketika hasilnya segitu ya tidak sama sekali menyesali gitu, karena itu hasil sendiri. Betul. Dan malah patut berbangga. Iya. Bahkan kalau misalkan nilainya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti ada evaluasi. Betul. Secara pembelajaran, kemudian secara penyampaian mungkin ke dosen, penyelesaian tugas dan lain sebagainya. Dan hal itu sebenarnya yang menjadi concern gitu bagi AA selama bertahun-tahun perkuliahan. Selanjutnya, bicara tentang hasil penting atau enggak gitu. Iya. IPK penting atau enggak? Iya. Enggak. Gitu. Bagi AA enggak gitu. Bahkan patut bersyukur gitu dengan skema pembelajaran yang AA jalani gitu. Kemudian apa yang menjadi concern gitu, bahwasannya sebaik-baiknya tugas bukan tugas yang selesai gitu. Tapi sebaik-baiknya tugas adalah tugas yang memang kita solve sendiri, kita selesaikan sendiri. Setelah hal itu, tugas-tugas yang memang diselesaikan dengan aktivitas yang memang dilakukan, pada akhirnya ya itu nilai kita gitu. Nilai kejujuran ya. Betul. Dan ini yang kadang-kadang Abi pun suka nyentil teman-teman gitu. Kumaha maksudnya gitu. Mun misalkan tugas yang penting selesai teh ya. Semenit 2 menit selesai gitu dengan nama unggul. Ya, gitu. Emang betul adanya gitu. Betul. Dan dirasakan oleh kita semua. Karena memang mungkin AA rasakan sendiri ketika kita berusaha untuk mencapai atau tadi standar dari pendidikan gitu ya, kan standar pendidikan biasanya tuh kayak KKM tadilah ya, mungkin AA sudah merasakan gitu, ketika kita berusaha sendiri dengan effort kita sendiri untuk mencapai KKM tersebut, itu akan bangga sendiri ya, bangga sendiri, walaupun memang di bawah KKM gitu ya, tetapi itu menjadi evaluasi tadi kata AA sampaikan, kita evaluasi apakah ada yang salah dari belajar kita ataupun seperti apa gitu. Nah, AA kembali lagi ke tema kita mencontek gitu ya, menurut Ilham sendiri nih, bagaimana caranya agar integritas kampus, terutama di Universitas Siliwangi gitu ya, dapat dibangun sehingga budaya mencontek ini bisa berkurang di kalangan mahasiswa Universitas Siliwangi? Memang untuk integritas, kaitannya nanti dengan praktek korupsi, praktek mencontek, ini bukan hanya dinormalisasi gitu saat ini, bahkan sudah menjadi pembiasaan. Bahkan menjadi lifestyle gitu. Takut saya tuh seperti itu ya. Bahkan menjadi lifestyle. Kadang-kadang kita pun harus jujur gitu, bahwasannya sistem yang ada itu menuntut kita untuk melakukan hal tersebut gitu. Misal ya, walaupun ini benar atau enggak gitu, penyerapan anggaran aja. Gitu. Walaupun dan misalkan penyerapan anggaran kemudian tugas gitu. Kan di deadline ya. Waktu untuk menyelesaikan ya, mau nggak mau harus selesai tugasnya. Sebelum deadline, ya betul. Sama kasusnya sama penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran kan per tahun itu di waktu di deadline gitu.
di waktu tersebut anggaran harus habis. Kalau misalnya anggaran tidak habis, berarti ada konsekuensi selanjutnya, dikurangi kan. Ini sebenarnya yang kadang-kadang menjadi sebuah tuntutan gitu. Bahkan dan Nabi pun merasa dirugikan gitu akan tuntutan tersebut. Karena bukan lagi bicara tentang proses untuk kita menyelesaikan apa yang menjadi tugas. Kemudian tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana gitu. Iya. Langkah-langkah kuratif yang bisa dilakukan, mengurangi perilaku mencontek. Betul. Sosialisasi secara masif dan konsekuensi untuk apa yang menjadi pelanggaran gitu. Oke. Bahkan akademik ini kan menjadi sanksi yang memang harusnya ya, sanksi berat gitu ketika didapatkan terjadi pencontekan gitu atau plagiarisme. Makanya ketika memang langkah-langkah kuratif itu ya tadi konsekuensi sudah ada, kemudian ekosistemnya dibina gitu, dan kita pun menyepakati bahwasannya mencontek itu tindakan yang memalukan ya. Iya, setuju. Karena kan di situ ada berbohong, ya kan? Di situ ada yang menjadi bukan kebiasaan nenek moyang kita loh itu. Gitu. Iya. Gitu. Makanya mudah-mudahan Unsil dengan sosialisasi secara masif gitu, kemudian secara aturan ada ya, dan kita pun agak memandang mencontek ini kegiatan yang memang memalukan gitu, bahkan dipang-pang gitu. Iya. Posternya bagi yang memang secara jelas mencontek ya. Sanksi sosial ya. Sanksi sosial. Abi belum menyelesaikan skripsi, tapi Abi pun coba merefleksikan diri. Skripsi Abi apakah memang autentik dari pikiran Abi gitu, atau memang ada beberapa yang dilanggar secara keilmuan gitu, ataupun keabsahan dan kebenaran gitu. Makanya di teman-teman kalau misalnya sudah belajar metode penelitian gitu, di situ kan jelas bahwasannya kemurnian kita berpikir dan menuliskan hal tersebut itu kan menjadi yang dikedepankan ya. Iya. Makanya ada Turnitin dan lain sebagainya, yaitu untuk mengukur itu gitu. Iya. Karena kita nggak tahu ukuran tersebut kan. Akhirnya betul. di Turnitin ini ya diukur gitu. Gitu. Bahkan pemberlakuan Turnitin untuk setiap sidang akhir gitu ya, simple ya, dari setiap tulisan akhir kuliah gitu, ya bentuk skripsi ataupun tugas akhir gitu. Itu penting gitu. Sangat-sangat penting sih menurut sangat penting gitu. Nah Turnitin ini kan kadang-kadang tulisannya hanya yang memang mematok kepada apa yang terjadi di jurnal kan? Iya betul. Kenapa nggak kita coba cara tersebut diaplikasikan terhadap tugas? Betul, iya betul. Memparafrase gitu ya. Makanya kayaknya agak worth it gitu kalau menurut Abi ya. Iya. Mulai dari PPT, semua itu di tracing gitu. Mulai dari PPT, tugas penulisan, bahkan sampai UAS UTS gitu. Kan ada beberapa dosen sekarang yang sudah mengaplikasikan tuh. Dan ternyata worth it gitu. Betul. Minimal ada tulisan yang memang dibedakan gitu. Iya. Walaupun secara konsep tetap sama. Betul. Karena Kanza juga teringat pesan dari dosen Kanza gitu, salah satu dosen dari jurusan pendidikan biologi. Bahwasannya memang kita tuh diperbolehkan, tapi ada namanya ATM, amati, tiru dan modifikasi seperti itu. Nah itu memang berpengaruh banget gitu ya, seperti yang tadi sudah sampaikan. Konsepnya masih sama, tapi ya kita memparafrasekan gitu, tidak plek-ketiplek gitu bahasanya lah ya gitu. Oke, iya benar. Tadi juga sudah sampaikan cara agar integritas dari kampus ini dibangun untuk mengurangi tindakan mencontek itu seperti sosialisasi secara masif tadi ya. Dan juga pembuatan kebijakan. Gitu. Oke, sanksi sosial juga bisa berlaku seperti itu ya. Oke, selanjutnya nih A Ilham selaku Presiden Mahasiswa Universitas Siliwangi periode 2023. Bagaimana sih tips and trick atau strategi A Ilham untuk teman-teman Biocation yang ada di rumah agar kita tuh bisa menjadi mahasiswa unggul tanpa mencontek. Kita bisa menjadi mahasiswa yang dibanggakan dengan hasil jeripayah kita sendiri. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan simpel tapi berat gitu. Iya. Karena ini kan bicara tentang kesadaran. Iya, betul. Dan kadang pengetahuan dan kesadaran ini kan memiliki gap. Betul. Makanya gap tersebut coba kita upayakan gitu, pembiasaan tersebut. Tips and trick sebenarnya. Tips and trick simpel sih. Nggak berorientasi pada hasil. Itu. Kemudian cari teman yang memang satu prinsip. Betul. Cari teman yang memang satu dan bisa mengingatkan kita satu sama lain.
ketika perilaku mencontek ini memang kita yakini gitu, perilaku yang memang tidak baik gitu, buruk lah gitu. Bahkan bisa menjadi laknat dari Tuhan gitu ya. Iya, Lebih betul. jauhnya lagi kan. Betul. Terus yang ketiga, jujur. Ya, yang ketiga ini jujur. Dan ketika kita melihat hal-hal yang memang tidak kita inginkan ya. Jadi kan untuk satu sama lain mengingatkan ya. Ya melaporkan ya. Ataupun berani untuk speak up ya. Karena kalau misalkan gini ya, dari beberapa kasus kekerasan seksual, ternyata persentase lebih besarnya ia yang memang tidak berani speak up. Betul. Gitu. Dan menyasar korban tersebut. Coba kita komparasi dengan perilaku mencontek ini. Iya. Ketika memang ada nuansa ataupun fenomena mencontek gitu di antara kita dan kita melaporkan. Walaupun memang ini berat ya. Iya, berat. Iya. Pasti Kak, pasti. Apalagi beliau teman kita sendiri misalkan. Beliau seperti teman itu. kita sendiri, teman kosan ya. Iya, betul. Teman ya berangkat bareng, pulang bareng gitu. Iya. Itu sebenarnya. Jadi kita nggak jujur gitu. Dan kita melihat bahwasannya akan ada dampak secara psikologis kepada kita gitu ketika memang kita melaporkan. Nah, ini sebenarnya kalau dulu SMA kayaknya teman-teman ingat gitu. Kalau misalkan ada yang melaporkan padahal ini tentang kejujuran gitu, Iya. malah dirundung gitu. Betul. Mungkin masih berlaku di beberapa SMA yang ada di Indonesia mungkin seperti itu tuh. Iya, Nah, ini betul. maksudnya keburukan psikologis yang memang kadang-kadang kita pun agak bingung gitu. Iya. Antara kita melaporkan tapi nanti ada dampak psikologisnya gitu. Dan ini kalau misalkan sudah dibiasakan, jadi kepercayaan diri dari kita melihat mencontek ini menjadi hal yang memang perlu diberantas, ya menjadi lebih mudah gitu. Bahkan dari suara-suara dosen gitu, mulai membiasakan ketika melaksanakan tugas gitu. Beberapa dosen sekarang sudah ketat gitu. Iya, betul. Ketika UASnya sama persis gitu, itu di nol. Setuju. Iya, Bagi betul. ia yang mencontek dan dicontek. Iya, betul. Iya. Nah, ini kan berarti ada hal yang memang perlu kita jaga gitu. Kebiasaan-kebiasaan ini. Mudah-mudahan itu terimplementasi kepada ruang-ruang ilmu ataupun disiplin ilmu lainnya gitu. Iya. Tapi pun merasa itu lebih menjadi pacuan gitu. Untuk kita enggak sama sekali menyentuh hal tersebut Iya, gitu. betul. Perilaku mencontek gitu. Daripada merugikan diri kita sendiri gitu ya. Itu. Betul. Kita bukan lagi bicara tentang merugikan orang lain gitu. Betul. Minimal kita melihat bahwasannya ini merugikan diri kita sendiri gitu. Iya. Gitu. Dan mungkin malah membuat tujuan-tujuan kita menjadi mahasiswa itu sudah turun gitu ya, sudah tidak tercapai seperti itu. Gitu, ya. Kalau di Sumpah Mahasiswa itu kan ada bahasa tanpa kemunafikan dan bahasa tanpa kebohongan gitu. Iya. Kalau misalkan teman-teman aktivis ataupun teman-teman mahasiswa gitu, sudah biasa gitu. Iya. Tapi sebenarnya maknanya berat gitu. Betul. Setuju. Dan gak semua orang bisa mengimplementasikan tersebut gitu ya. Karena dari kesadaran diri mahasiswa itu harus ya benar-benar sadar gitu ya. Balik lagi dengan mencontek tadi, bahwasannya tadi A Ilham sudah menyampaikan beberapa langkah-langkah untuk teman-teman Biocation yang ada di rumah agar perilaku mencontek ini, agar kita menjadi mahasiswa unggul tanpa perilaku mencontek gitu. Salah satunya tadi adalah memilih lingkungan ya, lingkungan yang positif. Nah, itu berpengaruh banget bagi kedepannya gitu, bagi tercapainya tujuan kita menjadi mahasiswa itu lingkungan gitu ya. Karena memang ketika lingkungan kita mengarah kepada hal-hal buruk, pasti kita akan ikut ke situ gitu. Iya sih. Jadi kalau misalkan Abi jadi ingat-ingat masa-masa waktu masih kuliah ya. Kuliah itu di sini maksudnya aktif. per mata kuliahan gitu ya. Iya. Ada teman Abi ketika sedang mata kuliah gitu. Ya dia kalau misalkan dilihat gitu tugasnya diskusi kan bentuknya. Dan ada interaksi gitu di antara Abi dan dia misalkan ya. Ya nggak jadi permasalahan gitu. Tapi ketika udah ujian sama sekali dia tidak mengenal AA gitu. Ataupun Abi nggak mengenal dia gitu. Iya. Ini sebenarnya yang menarik gitu. Dan ternyata dari situ memang kita lihat ada pengaruh antara nggak bicaranya kepintaran ya. Iya. Pengaruh kognitif. Betul. Dengan tindakan mencontek. Wow. Gitu. Kalau misalkan kita sudah menjadi pembiasaan mencontek gitu. Itu kognitif kita sedikitnya agak menurun gitu. Karena
daya nalar, daya tangkap, dan daya kritis kita sedikit demi sedikit dikuras. Iya, karena kita ketergantungan ya dengan orang lain. Iya, betul-betul setuju. Karena bukan berarti kita tidak memberi contekan kepada orang lain, kita tidak sahabatan, intinya kayak gitu ya. Jelas. Karena jelas perilaku mencontek itu ya tadi buruk gitu ya. Mau dia sahabat kita, mau teman kita, tapi beda lagi dengan ketika diskusi kelas gitu ya. Nah, itu memang wajib untuk membutuhkan orang lain seperti itu ya. Oke, itu tadi beberapa langkah-langkah dari Ilham selaku Presiden Mahasiswa Universitas Siliwangi. Untuk teman-teman Biocation yang ada di rumah boleh banget nih untuk mengimplementasikan. Kita coba untuk dari diri kita sendiri dulu nih ya, untuk mengurangi setidaknya budaya mencontek yang ada di lingkungan kampus ini. Dan juga tadi kata Ilham juga kita tidak berpatok atau tidak berorientasi pada hasil, tetapi prosesnya mungkin ya. Prosesnya. Betul, seperti itu. Oke, dari pembahasan menyontek kita tadi gitu ya. Menurut pandangan mencontek itu budaya atau tuntutan? Tuntutan dan dibudayakan. Bisa dijelaskan mengapa alasan menyampaikan hal tersebut? Karena satu, bahwasannya kenapa tuntutan? Karena ada pengaruh secara psikologis gitu, yang memang ditimbulkan dari aktivitas menyontek, sehingga kita pun dipaksa untuk menyontek gitu. Tadi kan kita di awal bicara tentang tuntutan hasil, iya, gitu. Makanya banyak yang memang berprasangka hasil itu lebih penting, sehingga memaksakan segala bentuk cara, makanya menjadi tuntutan. Kemudian tuntutan yang memang dibudayakan ya, karena memang kita lihat bahwasannya mencontek ini menjadi habit gitu. Menjadi lifestyle gitu, menjadi sebuah kewajiban gitu, dan dibiasakan nih. Iya. Ini, jadi tuntutan yang memang dibudayakan kalau menurut Abi rasional gitu, karena nggak ada budaya mencontek dari dulu tuh nggak ada gitu. Kita tuh nggak diturunkan secara DNA untuk menjadi budaya yang koruptif gitu. Nenek moyang kita tuh dari dulu concern bahwasannya korupsi itu nilai-nilai ketuhanan yang maha esa aja dari dulu tuh sudah ada gitu. Makanya itu kan turun menjadi aspek-aspek secara prinsip gitu untuk penghidupan yang ada. Bahkan sesimpel ya jujur tadi kan, yang berakibat ya kita tidak mencontek karena jujur. Gitu. Jadi menurut pandangan Ilham itu mencontek tuntutan yang dibudayakan gitu ya. Berawal dari tuntutan mungkin karena tadi lingkungan kita menuntut kita untuk misalkan IPK 4 bahkan gitu. orang tua pun ini menjadi faktor penting loh. Iya, betul. Kenapa IPK-nya kecil gitu? Iya. Kamu kan kita agak malu gitu kalau misalkan kita berbicara tentang hasil gitu. Hasil kecil gitu, padahal jadi pihak kita sendiri, sanksi-sanksi terhadap kita kadang-kadang ya Abi rasakan gitu, dan Abi melihat gitu beberapa case ternyata ada pengaruh juga gitu. Pasti utamanya tuntutan dari internal mungkin ya, yaitu keluarga ataupun internal lainnya seperti itu. Dan mungkin melihat Kaza penasaran nih bagaimana pandangan gitu ketika kita dalam suatu lingkungan gitu ya. Nah, lingkungan itu membiasakan tadi ya budaya mencontek ini, tetapi kita berpegang teguh gitu terhadap mencontek itu buruk, intinya kayak gitu. Nah, tetapi pada nantinya gitu hasilnya mereka semua yang mencontek mendapatkan nilai yang bagus gitu ya, sedangkan kita sendiri standar. Nah, kita merasa minder gitu. Nah, pandangan terkait dengan hal tersebut bagaimana, dan boleh sedikit untuk tips, bukan tips sih, strategi atau cara kita supaya kita tuh yakin bahwasannya ya yang halal itu ya hasil dari kita gitu, hasil jerih payah kita. Bagaimana menurut pandangan Enggak deh. Tadi bicara halal ya. Iya. Makanan saja ada label MUI gitu ya. Berarti kan sudah sesuai dengan SOP. Iya. Nah, kita kadang-kadang tindakan yang kita lakukan gitu, yang mengukur adalah kan kita sendiri. Halal atau haramnya gitu. Perbuatan baik atau perbuatan buruknya. Betul. Sesuai dengan norma atau tidaknya. Ketika memang saya yakin betul gitu. Kita berada di lingkungan ya memang satu frekuensi oleh kita ya, oleh saya gitu. Dan saya nggak memandang bahwasannya dari awal gitu, dari awal perkuliahan gitu, saya nggak memandang si pintar dan si bodoh gitu. Betul. Kadang-kadang kan itu menjadi tolak ukur pertemanan juga kan. Si pintar, saya mau gabung dengan si pintar gitu, saya mau gabung dengan si bodoh gitu. Bahkan ketika si bodoh nggak mau bergabung dengan si pintar, itu pun jadi permasalahan gitu kan. Setuju. Makanya dari awal saya pun nggak menjadikan hal tersebut barrier gitu.
Bahwasannya saya hanya terbatas karena saya bodoh gitu. Saya nggak boleh berteman sama yang pintar gitu. Dan teman-teman yang pintar pun nggak boleh gitu. Mempunyai teman bodoh seperti Teman itu. yang bodoh gitu. Nah dari situ kan sebenarnya kita sama-sama mengamini gitu. Bahwasannya manusia ini kan makhluk yang memang dianugerahi dari segala hal. Gitu. Ada kekurangan, ada kelebihan. Karena dari awal ketika pertemanan ini di perkuliahan gitu ya, bahkan ketika SMA dan SMP menjadi faktor penting gitu. Bahwasannya kita jangan menjustifikasi seseorang tentang apa yang memang berkutat pada dirinya gitu, tentang kekurangan dan tentang kelebihan. Tapi bicara tentang kelebihan kita bisa nggak dikasih kepada teman-teman yang memang ya ditambah subsidi. Oke, siap. Makanya ketika bicara tentang minder gitu, sebenarnya itu bukan alasan untuk kita mencontek gitu. Betul. Karena harusnya kita percaya diri Iya, betul. tentang apa yang menjadi hasil kita ya. Makanya kalau misalkan banyak, Abi pun coba ketika melihat, ya kita jangan menjadikan tolak ukur orang lain dan dijadikan tolak ukur kepada kita ya. Ini kadang-kadang menjadi permasalahan saat ini kan. Betul. Ya saling lah, saling menghargai, kemudian saling menghormati gitu. Apalagi ya kita sama-sama menyadari gitu, bahwasannya si pintar tanpa si bodoh mereka tidak akan menjadi pintar gitu. Pun si bodoh tanpa si pintar ya mereka tidak akan menjadi pintar juga gitu. Makanya ini yang menjadi penting gitu. Bahwasannya justifikasi itu kadang-kadang menjadi alasan kita untuk nggak percaya diri dan akhirnya mencantik. Iya. Jadi biasakanlah kita untuk belajar itu karena motif internal gitu, bukan motif eksternal. IPK ini kan motif eksternal. Betul. Motif internal kita ya kita menghilangkan kebodohan yang ada di kita gitu, ketidaktahuan yang ada di kita itu cukup sebenarnya. Tanpa harus IPK, orang membahagiakan orang tua gitu. Itu mah motif eksternal gitu. Jangan ke motif eksternal dulu, motif internal dilupakan gitu. Ya, kalau tagline KPK itu kan berani jujur itu keren. Iya. Berani jujur itu keren. Padahal berani jujur itu adalah sebuah prestis, capaian gitu. Nggak perlu sebenarnya jujur itu bukan suatu hal yang harus didapatkan, tapi keharusan kita sebagai manusia. Kewajiban. Ya, makanya nanti Tekanza kalau ngeliat Abi nggak jujur gitu, tegur aja gitu. Bahkan sebaliknya gitu. Bahkan semua orang yang ada di sini ya ketika Abi melakukan hal yang memang tidak sesuai dengan norma-norma, khususnya kejujuran, sama-sama kita tegur apa yang menjadi suara-suara saat ini gitu. Ini kan pada akhirnya adalah kita diwajibkan untuk mengingat. Dan penting tak cheating, you're nothing, Abi setuju 100%.